Koh Jitong, nama saya Ahmad Darip dari Sanggar Sabak. Saya ingin mengetahui sedikit sejarah tentang besi. Ya, bisakah engkau itu menjelaskan sedikit sejarah tentang besi? Nggak kedengeran apa? Saya minta engkau menjelaskan sedikit sejarah tentang bela diri besi. Sejarahnya. Iya. Sejarah pertama. Iya, sejarah singkat. Sejarah pertama Peceng Ok gurunya Jidan sama Mima. Dua jurus dulu. Barang kedua kali, ketiga kali roh alus, bininya bunting, hilang. Nah itu bisa jadi ngajar jurus juga. Nah itu sekarang apa sekarang keluarnya itu jurus. Dulu bukan di beksi, jurus. Jurus, bukan di beksi. Kalau sekarang beksi, dulu jurus. Mungkin engkau tahu ya. Engkau tahu mengapa jurus itu berubah menjadi besi? Nah, ada wartawan datang. Wartawan datang, banyak datang ke rumah saya. Dia ganti beksi. Bek itu dia kata pegawai, si 4 penjuru. Begitu cara-caranya dipanggil beksi. Tuh wartawan yang ganti. Wartawan yang ganti. Ya, wartawan banyak bererot aja wartawan. Beksi. Lalu pertanyaan saya lagi Koh ya. Ini saya sedikit mau nanya juga. Nama asli sebenarnya beksi atau besi? Besi. Besi. Beksi. Beksi. Kalau dulu mah jurus. Jurus. Nah, yang sekarang ini beksi atau besi? Besi. Besi. Bagusan besi mah beksi mah. Beksi berjelek. Besi. Besi. Mungkin ada arti ke dari besi sendiri itu Koh? Ada artinya nggak dari besi sendiri? Gitu? Iya ada. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu apa itu arti dari besi? Dari besi. Dipanggil si itu 4. Besi 4 penjuru. Ya. Tuh. Kuda-kuda itu kaki. Tuh, kuda-kuda kaki. Si 4 penjuru pegawai. Berarti besi itu menggunakan 4 penjuru seperti jalak ya Koh ya? Seperti jalak gitu. Ya. Terus besi itu ada nggak ciri khasnya Koh? Apanya? Ciri khas dari besi itu apa Koh? Gitu. Ciri khas dari besi apa, harus ada gedigan, apa harus ada browning atau gimana? Kagak ada namanya, Pak. Nah, ciri khas jurusnya? Jurusnya begini. Ya, Gitu. Terus saya mau tanya Koh ya, non muslim atau orang Chinese ya yang belajar ke Lee Centok siapa aja? Yang belajar. Ya, yang belajar ke tokoh Lee Centok itu siapa aja? Kumpi. Yang pertama yang saya ingat Lim Apo, Lim Alyong, Wawah, Rokpeni. Nah, dadapnya Engkiat, Yo Engkiat, Englim, Kiong, Tongsi, Ujan. 8 orang pertama ngajar. Ceng Ok tuh. 8 orang. Terus selebihnya yang muslim siapa aja Pak? Kalau yang muslimnya mah belajar Murhali. Murhali asalnya. Satu-satunya Indonesia Murhali. Ya saya akuin dia murid dari sini, dari Kong. Sebab bapak dia Murhali sama bapak saya mau ke sawah, diajakin berantem sama bapaknya Murhali. Berantem sama bapak saya Murhali, bapaknya kagak dapat peta, keleh. Jadi anaknya dia izinin ke kakek saya suruh belajarnya. Jadi diantarin Sabansari, diantarin Murhali sama mamanya sama bapaknya. Katakan itu jadi dia ngajar, dapat orang petukangan Haji Jali. Haji Jali itu riwayatnya Pak yang saya tahu, dia
tepok rebana di dadap, dapat bayaran 7 ringgit, duitnya nggak dibagi temen, dia pakai sendiri dulu, dia nangtang Murali, katanya ada jago besi dulu Murali, dia endonin sama Haji Jali itu keleh, mainannya dari pertukangan cingkrik, keleh sama Murali, jadi dia belajar, minta duit pulang sama bapaknya, gue minta duit, gue berantem sama Murali kalah, sekarang gue mau belajar sama di dadap, gue kalah, tuh begitu Pak, akhirnya dikasih, kalau bapak nggak kasih dia kata, kuda aja gue jual, jangan, ada duit dibagi. Jadi akhirnya dibagi duit sama bapaknya. Belajar Murali cara jalannya. Nah itu Murali jadi punya murid Haji Jali petukangan. Ya pecahnya di sono pertukangan Haji Jali. Haji Jali. Ya. Haji Jali. Ya tumbuhnya. Haji Jali sono keluarannya cingklik. Ya tapi kalah sama di sini. Artinya dikalahkan sama Haji Marhali. Ya, Murali bengkong, tukang sunat. Ya. Jadi akhirnya dia muridnya Murali, nah Haji Jali pertama di sono. Terus banyak anak-anak buahnya. Terus yang lain-lain mungkin engkau tahu gitu tentang sejarah besi yang lainnya. Apa? Banyak Pak, ukur kakaknya maju. Nggak aja maju, kecek, makanya belajar besi kagak boleh gede ambek. Berjajal sama teman kepukul berhenti. Tuh, bukan belajar terus berhenti, kepukul berhenti. Tuh, cuma. Makanya saya mah di dadap malas ngajar. Lain dari anak sama cucu nih, tanggal minggu besok, minggu lagi. Nah, cucu saya baru asli ajaran saya Pak. Datang bakalnya Bapak datang dah. Nanti saya unjukin tuh murid saya yang pelajaran saya pelajarin. Eko itu di besi ini, di jurus ini ya, itu ada nama-nama dalam gerakan jurus itu apa aja kok? Di saya mah Pak jurus kagak ada namanya. Dari kakek saya kagak ada nama. Ini masa suatu pada keluar dari orang anak muridnya ya ada namanya. Jurus itu tadi saya lihatin banyak yang sama, tapi koteknya banyak tambahan, ditambahin. Sama jurusnya aja banyak keluar tangannya, tangan mati sebelah, banyakan kanan, kirinya kurang. Ya. Jadi besi itu kiri kanan harus hidup gitu. Ya kurus sama Pak. Sama ya. Sama pecahnya. Tadinya waktu Bapak yang jalanin saya lihat pertama ada bandut ya. Akhirnya kelamaan bandutnya hilang. Saya kata bandutnya tadi ada, ini enggak. Lupanya. Gini kok ya, itu di jurus itu saya dengar itu ada istilah yang namanya lokbe, Ya, terus nama broneng, ya, terus ya nama bandut itu sejarahnya dikasih nama itu bagaimana? Kok sejarah dikasih nama itu gitu? terus ya Pak. Segitu dia lepas, dia bandut. Di bandut ada artinya Pak. Kalau orang meleng, pelernya kena. Tapi saya anak saya kagak ituin kalau bandut lepas. Kalau bandut ngepel, kenanya ke pusar. Kalau dilepas, kenanya ke biji. Terus ada lagi kok itu nama-nama dari apa nama besi, nama-nama dari jurus besi kan ada broneng, ada lokbe itu. Terus di besi ada kenal nggak ada jurus deproknya kok? Deproknya ada nggak di besi? Apa di saya mah di sini nggak ada. Nggak ada. Maksudnya keaslian besi itu ada deproknya nggak kok? Kalau di saya sini ngajar semuanya
kagak ada Depok, nggak ada sira. Kaki juga kagak loncat sono loncat sini, kakinya tetap nggak ada. Kalau bukannya sejolongan ada tendang. Sebenarnya di saya mah nggak ada tendang. Kalau dia meleng secabutan ada tendang. Jadi konsentrasi di besi itu nggak ada tendang, nggak ada. Saya mah nggak ada tendang. Nggak ada tendang, nggak ada deprok, Nggak ada. nggak ada. Jadi konsentrasi di jurusan di tangan dan kaki aja kali ke. Iya. Kaki juga ada pasangannya Pak. Nggak kayak anak sekarang tadi pada saya lihat nggak ada pasangan. Kaki ada besinya. Begitu. Begitu. Biasa gitu. Saya udah tua ya. Ya, saya terima kasih ini kok ya diberikan pengetahuan sedikit tentang besi gitu ya. Dia semua Ya. taksi umur berapa ya? Heeh. Umur 100 kira gua. Bertua. Kelihatannya belum 100 ya. Iya kelihatannya mah. Bapak ya taksir saya belum ada 100 kurang 2. Hasil saya 85. Iya. Udah dekat ulang tahun. Tuh gua saya mau udah sama Pak Karno tuh. Pak Karno masih bujangan, saya udah bujangan. Saya mah kenal Pak Karno masih bujangan. Tua. Iya. Udah ya. Ini terima kasih kok atas ceritanya sejarah singkat tentang besi. Sebelumnya saya juga terima kasih engkong ini sudah memberikan pengetahuan kami kepada masyarakat luas, khususnya warga DKI Jakarta, yaitu mengenai sejarah singkat tentang besi itu sendiri kok ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas, sehingga nanti ini menjadi tolak ukur kami untuk perdebatan masalah ini enggak terlalu panjang lebar. Oh, inilah asli besi seperti ini gitu ya. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih sebelumnya ya kok ya gitu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banget lah gitu ya. Makanya pesan kalau ambilan tangkapan jangan banyak keluar. Kalau keluar tangan bisa balik. Kita kepukul. Kalau tangan orang digituin dia balik. Kepukul kita. Ambil gitu. Tangkap, pukul, dia tarik, ikut. Kalau ono tangan dia pukul, pekat sininya. Gitu, tangan kita hidup semua. Ini kalau mainan bukannya nyela, ini mah ngingetin. Kalau bisa jangan ada pentil. Ambil. Tangkapan cara monyet. Ya, terima kasih dengan sejarah singkat dari Engkong Jitong. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai tindak lanjut kita mengenai sejarah besi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadap Kampung Beksi sukses.